Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pada video sebelumnya kita belajar tentang gerak pada benda. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Rangka adalah susunan tulang yang saling berhubungan dan membentuk tubuh serta membentuk dukungan fisik bagi makhluk hidup. Total tulang atau rangka tubuh manusia dewasa adalah 206 tulang. Banyak sekali jenis tulang, misalnya pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau una, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Fungsi rangka antara lain sebagai yang pertama pemberi bentuk tubuh, yang kedua pembentuk sendi tubuh, yang ketiga sebagai tempat pelekatan otot-otot, yang keempat bekerja sebagai pengungkit, yang kelima penyokong berat badan, yang keenam sebagai pelindung, yang ketujuh tempat pembentukan sel-sel darah, yang kedelapan sebagai tempat penyimpanan kalsium. Struktur tulang. Tulang pipa bekerja sebagai pengungkit pada tubuh. Tulang ternyata tidak lurus seperti pipa, melainkan membesar pada bagian ujung-ujungnya. Bagian yang membesar tersebut dinamakan epifisis. Bagian tulang yang berada di antara epifisis dinamakan diafisis. Pada bagian epifisis berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar. Pada bagian ujung terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini merupakan fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh-pembuluh darah dan saraf. Antara diafisis dan epifisis terdapat cakra epifisis yang terdiri atas tulang rawan dan mengandung osteoblast atau calon osteosit. Cakra epifisis inilah yang berperan dalam proses bertambah panjangnya tulang pipa. Pada gambar terlihat bahwa permukaan tulang yang panjang ditutup membran yang menempel dengan kuat, yang disebut periosteum. Pembuluh-pembuluh darah kecil pada periosteum membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut dengan tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak tulang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah yang sebagian besar berisi lemak.
Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per detik. Sumsum merah juga menghasilkan sel-sel darah putih dengan jumlah yang lebih sedikit. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain itu, ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Tulang-tulang penyusun rangka. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tengkorak wajah. Berikut tulang penyusun tengkorak wajah. Ada tulang rahang atas, jumlah 2 buah, tempat melekatnya gigi atas serta membatasi dinding rongga hidung. Selanjutnya tulang rahang bawah, tulang langit-langit, tulang pipi, dan tulang pisau luku. Yang kedua yaitu tulang tengkorak pelindung otak. Tulang-tulang penyusun tengkorak pelindung otak terdiri atas tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tapis, tulang dahi, tulang dahi, dan tulang belakang kepala. Penyusun rangka yang selanjutnya yaitu tulang badan. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu atau gelang bahu, dan tulang panggul atau gelang panggul. Selanjutnya yaitu ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas tersusun atas tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang hasta, tulang pangkal tangan, tulang tapak tangan yang berjumlah 5 buah, dan tulang ruas-ruas jari tangan sebanyak 14 buah. Selanjutnya tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang kering, tulang betis, tempurung lutut atau patella, tulang pangkal kaki, tulang tapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Jenis-jenis tulang berdasarkan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan dibentuk oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit dan bahan dasar atau matriks. Tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Selanjutnya ada tulang keras atau osteon. Tulang keras merupakan kumpulan sel-sel tulang atau osteosit. Sel-sel tulang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfor sehingga tulang menjadi keras dan tidak lentur. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pendek, tulang pipi, dan tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk pipa, memiliki bentuk memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Selanjutnya tulang pendek berbentuk pendek. Tulang ini bersifat ringan dan kuat. Meskipun tulang ini pendek, tulang ini mampu menahan beban yang cukup berat. Contohnya pada tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Selanjutnya tulang pipi. Bentuknya pipi seperti pelat. Contoh dari tulang pipi adalah tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Selanjutnya tulang tidak beraturan. Nah, tulang jenis ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya seperti tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Struktur tulang memiliki 2 macam bentuk.
Tulang keras memiliki dua macam bentuk, yaitu tulang kompak dan tulang spons yang berlubang-lubang dan rapuh. Lalu perkembangan tulang. Tulang mengalami perkembangan. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan rusak dan digantikan oleh tulang yang keras. Tapi tidak semua tulang diganti dengan tulang yang keras ya. Contohnya seperti telinga, lalu tulang hidung dan atau tulang rawan penyusun persendian. Nah, seiring dari perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Nah, kita memahami proses osifikasi. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa atau osteoblast. Proses osifikasi berasal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat beberapa pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rahang kamu adalah lebih dari 300 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau mengalami pertumbuhan bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang pada sistem rangka adalah sebanyak 206 tulang. Ya, sendi. Sendi adalah bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Antar tulang atau persendian dinamakan juga sebagai artikulasi. Persendian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sinartrosis. Hubungan antar tulang tengkorak hampir tidak dapat digerakkan sama sekali. Yang kedua yaitu diartrosis. Hubungan antar tulang atau artikulasi. Yang ketiga yaitu amfiartrosis. Nah, sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit gerak atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Ada dua macam, yaitu sinkondrosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan sedikit gerakan. Contohnya adalah sendi antara tulang rusuk dengan tulang dada dan ruas-ruas antar tulang belakang. Selanjutnya, sinfidosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Contohnya adalah tengkorak, yaitu sendi antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Dahi sama tulang ubun-ubun. Selanjutnya, diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan. Nah, di dalam sendi terdapat rongga sendi yang mengandung cairan sinovial. Macam-macam sendi diartrosis. Yang pertama ada sendi engsel, memiliki satu poros dan menyebabkan gerakan dua arah. Ujung tulang yang bergerak berbentuk lekukan dan masuk dalam bonggol silindris. Contohnya sendi engsel adalah hubungan tulang pada siku, lutut, dan ruas jari. Sendi engsel. Selanjutnya ada sendi putar.
yaitu memiliki satu poros dan menyebabkan gerakan memutar. Contohnya pada tulang hasta dengan tulang pengumpul, tulang tengkorak dengan tulang atlas, dan pergelangan tangan dengan pergelangan kaki. Selanjutnya ada sendi pelana, memiliki dua poros dan kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk sendi pelana. Contohnya pada tulang ibu jari. Nah, ini ada tulang ibu jari di antara tulang-tulang telapak tangan dan tulang-tulang pergelangan tangan. Selanjutnya, sendi peluru memiliki tiga poros dan gerakannya bebas, contohnya pada tulang humerus dengan tulang belikat, tulang paha dengan tulang pinggul. Selanjutnya ada sendi luncur, memiliki dua poros, gerakannya dapat ke kiri, dapat ke kanan, maju, mundur, dan ke belakang. Contohnya adalah hubungan antara tulang pada pergelangan tangan. Lalu yang selanjutnya sendi geser tidak memiliki poros. Nah, contohnya adalah hubungan antara tulang-tulang pada pergelangan kaki. Nah, hubungan antar tulang atau persendian yang selanjutnya yaitu amfiartrosis, adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Penghubung antar tulangnya adalah jaringan tulang rawan. Contohnya adalah hubungan antar ruas tulang belakang. Kita bahas tentang otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, disebut juga sebagai alat gerak aktif. Nah, hampir 35% hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi karena adanya kerja dari otot. Nah, otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagigan tubuh bergerak dan pada saat kontraksi diperlukan energi. Saat melakukan kontraksi atau membengkokkan tangan, otot akan memadat dan memendek sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Nah, pada saat melakukan relaksasi atau meluruskan tangan, otot akan memanjang sehingga pada saat diukur diameter akan mengecil. Otot bekerja secara sadar dan bekerja secara tidak sadar. Kenapa? Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Artinya, kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contohnya, pada saat kita makan, menulis, dan berlari atau aktivitas yang lainnya. Selanjutnya, otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Nah, otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar kesadaran kita. Contohnya seperti aktivitas jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Ada 3 jenis jaringan otot. Yang pertama yaitu otot rangka atau otot lurik. Adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini disebut juga dengan otot lurik. Nah, ciri-cirinya berbentuk silindris dan memanjang, warnanya lurik, intinya banyak, letaknya di tepi, bekerja secara sadar, cepat merespon rangsang, letaknya melekat pada tulang. Melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut dan niat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar, cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah.
Selanjutnya, yang kedua yaitu otot polos, terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Nah, otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Bentuknya gelendong serta memiliki sebuah inti pada setiap selnya. Otot polos ini tergolong otot tak sadar. Yang terakhir yaitu ada otot jantung. Hanya ditemukan di jantung, mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos atau otot tidak sadar. Berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup kita. Nah, itu dulu untuk materi kita pada sistem gerak pada manusia. Untuk selanjutnya, silahkan kalian tugasnya membuat peta konsep, ya. Peta konsepnya lingkup sistem gerak pada manusia. Selamat belajar, semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.